Halo teman-teman pejuang mandiri. Kali ini kita akan membahas paket soal 3 mata pelajaran sosiologi. Siapkan catatan kalian dan yuk kita belajar dengan penuh semangat. Sebelumnya, perkenalkan aku Halda dari Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI 2023 yang akan nemenin kalian belajar pada hari ini. Pada soal ini, yang menjadi bahasan adalah lembaga sosial dan juga fungsi sosial. Lembaga sosial itu apa sih? Menurut Kornblum, lembaga sosial adalah suatu struktur status dan peran yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat. Misalnya, lembaga keluarga, lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan juga lembaga kesehatan. Lalu, fungsi sosial itu apa? Fungsi sosial itu muncul dalam pendekatan struktural fungsional. Robert Camerton, ahli sosiologi, membagi fungsi sosial menjadi dua, yaitu fungsi manifest dan juga fungsi laten. Fungsi manifest adalah konsekuensi, hasil, ataupun dampak yang diketahui dan diharapkan dari pola sosial apapun. Sebaliknya, fungsi laten itu merupakan konsekuensi yang tidak disadari atau tidak dimaksudkan, tapi dia tetap muncul. Misalnya, di lembaga pendidikan, fungsi manifestnya adalah memberikan pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan membentuk karakter dan etika. Contoh fungsi laten lembaga pendidikan itu mencari teman sebaya, mengurangi pengawasan orang tua terhadap anak, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Nah, kalau kita lihat, soal ini menyatakan bahwa lembaga pendidikan dapat mengurangi pengawasan orang tua dan menunda usia pernikahan bagi peserta didik. Karena itu, soal ini mengarahkan kita kepada fungsi laten dari lembaga pendidikan. Jadi jawabannya adalah D, fungsi laten. Soal ini membahas terkait efektivitas organisasi. Lalu, George menamakan situasi tersebut sebagai McDonaldisasi ya teman-teman. Nah, Ritzler memakai konsep McDonaldisasi untuk menjelaskan perubahan dan fenomena globalisasi yang merambah ke seluruh dunia. Konsep ini terinspirasi dari restoran cepat saji yaitu McDonald. Intinya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan bahwa kita meniru banyak aspek kehidupan menggunakan prinsip restoran cepat saji. Misalnya, kita beli baju di cabang toko yang tersebar di seluruh dunia. Semuanya itu menjual barang yang sama, entah itu di cabang Jakarta Barat, di Jakarta Pusat, di Jakarta Selatan, bahkan di Samarinda. Kemudian, komunikasi tatap muka digantikan oleh email. Film-film itu juga punya formula yang sama atau samalah plotnya. Nah, prinsip McDonaldisasi ini terdiri dari efisiensi, prediktabilitas, kalkulabilitas, dan kontrol. Berdasarkan ilustrasi di atas, diketahui bahwa perusahaan ojek online tengah melakukan ekspansi dengan beberapa cara kerja sesuai dengan prinsip McDonaldisasi. Efisiensi dapat kita lihat melalui produksi dan layanan yang cepat dan hemat biaya. Prediktabilitas itu menciptakan pengalaman yang konsisten dan dapat diprediksi bagi pelanggan, mencakup prosedur yang seragam. Kemudian, kalkulabilitas itu merupakan objektif yang harus dapat diukur, misalnya lama kedatangan. Dan kontrol itu karyawan yang terstandarisasi melalui seragam, penggantian teknologi manusia dengan teknologi non-manusia. Jadi untuk soal kali ini jawabannya adalah B ya teman-teman, McDonaldisasi. Di soal nomor 4, kita membahas tentang kejahatan. Kejahatan itu dapat dibagi menjadi 3 loh. Yang pertama ada white collar crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkedudukan sosial tinggi dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kedua ada corporate crime, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan suatu korporasi atau orang-orang yang bertindak atas nama korporasi tersebut. Yang ketiga ada organized crime, yaitu bisnis yang memasok barang atau jasa ilegal. Kalau kita lihat di soal, Kim Dogi itu istilahnya dia dibohongin lah.
Nah, apakah kejahatan yang terjadi merupakan blue collar crime? Blue collar crime itu nggak ada ya di sini teman-teman, jadi jelas jawabannya adalah tidak. Nah, kita perlu cari tahu nih alasannya apa. Kita lihat dari yang C, tidak sebab dilakukan oleh orang-orang terpandang atau berstatus sosial tinggi di masyarakat. Enggak ya teman-teman, karena kan ini enggak dikasih tahu apakah pelakunya itu berstatus sosial tinggi atau enggak. Terus juga tidak sebab dilakukan secara terorganisir, berkesinambungan, dan menghindari hukum. Nah ini benar ya, karena Kim Dogi ini itu masuk ke perangkap yang udah bagus, udah terstruktur dan terorganisasi. Kalau yang ketiga itu tidak sebab kejahatan tanpa menimbulkan korban dan penderitaan secara langsung. Jelas enggak ya teman-teman, karena ini ada korbannya, yaitu Kim Dogi. Jadi jawaban untuk soal ini adalah D. Di soal nomor 5, kita bisa lihat bahwa soal ini membahas terkait integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyatuan berbagai elemen yang berada dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Nah, bentuk-bentuk integrasi sosial meliputi integrasi normatif. Terjadi karena adanya norma yang mengikat. Misalnya Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Atau simpelnya kayak norma yang ada di kelas atau di masyarakat. Lalu ada integrasi fungsional, yang terjadi karena adanya pembagian fungsi dan peran di masyarakat yang saling melengkapi. Contohnya, petugas di rumah sakit, seperti dokter, perawat, dan tenaga administrasi, itu mereka menjadi terintegrasi karena mereka punya fungsi-fungsi masing-masing. Kemudian ada integrasi koersif yang terjadi karena adanya penggunaan kekuasaan atau kekerasan untuk mengintegrasikan masyarakat. Contohnya, pemerintah Korea Utara yang menggunakan kekuasaan otoriter. Di soal nomor 5, kita bisa lihat kalau memasuki masa pemilihan kepala daerah, masyarakat desa satu tujuan bersepakat untuk tidak menerima uang atau segala bentuk kecurangan dalam memenangkan salah satu pasangan calon. Mereka juga bersepakat agar pemilihan berjalan secara demokratis dengan tidak golput. Nah, ada satu kata kunci, yaitu sepakat. Sepakat berarti ada sesuatu yang dipegang oleh bersama, ada shared value atau nilai-nilai bersama. Nah, nilai-nilai bersama ini kemudian menghasilkan norma bersama, yaitu sepakat untuk tidak memilih orang yang bermain kotor. Jadi, di soal nomor 5, jawabannya adalah integrasi normatif, yaitu C. Soal ini membahas mobilitas sosial. Hal ini terdiri dari pernyataan seperti berpindah tempat, terus juga sebelumnya Pak Ontani membuka toko kelontong, kemudian ia membuka usaha warteg, lalu ada meningkatkan taraf perekonomian keluarga besar keluarganya. Nah, mobilitas sosial itu apa? Mobilitas sosial adalah perubahan posisi individu atau kelompok dari satu lapisan ke lapisan yang lain, atau pergeseran status atau strata sosial dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Nah, mobilitas sosial ini memiliki beberapa bentuk, seperti mobilitas vertikal, bisa naik ataupun turun, mobilitas horizontal, mobilitas antar generasi, mobilitas intragenerasi, dan mobilitas geografis atau lateral. Nah, di soal nomor 6 ini, Pak Antoni itu melakukan mobilitas geografis atau mobilitas lateral. Dan juga ia mengalami mobilitas horizontal ketika dia berpindah pekerjaan yang sejajar. Selain itu, mobilitas juga terjadi ketika Nala menikahi suaminya yang berpenghasilan lebih tinggi. Dan dari pernikahan tersebut, ada peningkatan taraf hidup keluarganya. Jadi untuk soal nomor 6, jawabannya adalah keluarga Pak Antoni melakukan mobilitas lateral sekaligus horizontal, yaitu A. Ini menanyakan tentang jenis-jenis norma. Sebetulnya norma sosial itu apa sih? Norma sosial adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Kalau dilihat dari kekuatan mengikat terhadap anggota masyarakat,
Norma dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan loh. Yang pertama, ada cara, yaitu norma yang paling lemah ikatannya. Sanksinya berupa cemoohan atau ejekan. Contohnya adalah ketika kita bersendawa, kita itu nggak serta-merta dihukum. Mungkin kita akan menerima ejekan dari teman kita. Lalu ada kebiasaan, merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sebagai bukti bahwa orang-orang suka dan sadar atas perbuatannya. Contoh, menghormati orang yang lebih tua. Lalu ada tata kelakuan, yaitu aturan yang sudah diterima oleh masyarakat dan dijadikan kontrol terhadap perilaku anggota masyarakat. Sanksinya berat, seperti dipermalukan di depan umum. Contohnya, larangan mencuri, membunuh, dan berjudi. Lalu ada adat istiadat, umumnya tidak tertulis, tetapi tetap memiliki sanksi. Sanksinya berupa sikap penolakan dari masyarakat, seperti pengusiran dari kampung tersebut. Nah, contohnya, di Lampung terdapat hukum adat yang melarang perceraian. Terakhir, ada hukum, merupakan norma tertulis, bersifat formal, dan disahkan negara. Misalnya, tadi ada tata kelakuan berupa larangan mencuri, membunuh, dan berjudi. Ketika larangan ini sudah disahkan tertulis dalam UU, itu kemudian menjadi hukum. Nah, berdasarkan ilustrasi pada soal, larangan untuk berzina, membunuh, dan melakukan incest yang bersifat umum di masyarakat termasuk dalam norma tata kelakuan. Karena di sini tidak dijelaskan bahwa norma-norma tersebut sudah ditulis di UUD ataupun konstitusi. Jadi kita mengarah ke tata kelakuan. Jawabannya adalah E. Pada kali ini, soal ingin mengetahui faktor pendorong integrasi sosial. Adapun faktor yang mengaruhi integrasi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama ada imitasi, yaitu proses meniru sikap, tindakan, atau penampilan fisik pihak lain secara sebagian atau tidak menyeluruh. Imitasi berlanjut ke identifikasi, yaitu kecenderungan untuk menjadi sama dengan pihak lain. Proses ini merupakan proses yang lebih mendalam dibandingkan imitasi. Lalu ada simpati, yaitu ketertarikan seorang pada orang lain, dan bentuk lebih mendalam dari simpati adalah empati, yaitu kemampuan merasakan keadaan orang lain dan ikut merasakan situasi yang dialami atau dirasakan seseorang. Lalu ada sugesti, merupakan pemberian suatu pengaruh atau pandangan oleh seorang kepada orang lain sehingga orang tersebut tidak berpikir secara jernih dalam mempertimbangkan perbuatannya. Terakhir ada motivasi, adalah dorongan baik dari dalam maupun luar untuk melakukan suatu tindakan secara rasional. Nah, kalau kita analisis soalnya, Tasya mengunggah tarian yang sedang viral. Berarti Tasya sedang meniru sebagian perilaku atau sikap berupa tarian yang viral ini. Kemudian, tarian yang ia bawakan menarik perhatian warganet. Berarti Tasya menarik simpati dari warganet. Nah, bisa kita simpulkan bahwa faktor pendorong integrasi sosial yang terjadi adalah imitasi dan simpati. Cukup kompleks karena yang ditanyakan adalah pernyataan yang tidak sesuai. Tapi dari 5 opsi yang disediakan, kita tahu bahwa yang ditanya itu sebetulnya merupakan bentuk-bentuk konflik. Menurut MZ Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, dan kekuasaan. Bentuk-bentuk konflik antara lain sebagai berikut. Ada konflik vertikal dan konflik horizontal menurut posisi pelaku yang berkonflik. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi pada suatu struktur atau hierarki di masyarakat, misalnya konflik antar elit dengan anggota masyarakat. Lalu ada konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat yang sifatnya sederajat, seperti konflik antar suku, ras, dan agama. Kemudian ada bentuk konflik menurut Lewis Kosar, itu ada realistis dan non-realistis. Konflik realistis adalah konflik yang terjadi karena kekecewaan atau rasa tidak puas terhadap sistem dan adanya tuntutan-tuntutan dalam hubungan sosial. Konflik akan berhenti apabila tuntutan salah satu pihak telah terpenuhi. Dan sedangkan konflik non-realistis adalah konflik yang berasal dari kebutuhan pihak-pihak tertentu.
Konflik ini biasanya melibatkan ilmu gaib, aktivitas supranatural, atau melakukan pengkambing hitaman. Selanjutnya ada bentuk konflik menurut Simon Fisher. Itu ada tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka atau konflik manifest, dan konflik di permukaan. Tanpa konflik itu merupakan kondisi masyarakat yang relatif stabil. Konflik memungkinkan terjadi, tetapi ada struktur dan budaya yang dapat mencegah konflik. Sedangkan konflik laten adalah konflik yang dalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar bisa ditangani. Lalu ada konflik manifest, merupakan konflik yang telah muncul ke permukaan dan berakar dalam. Lalu ada konflik di permukaan, adalah konflik yang tidak berakar dalam dan muncul karena kesalahpahaman. Biasanya, konflik ini dapat diselesaikan dengan dialog. Lalu, ada konflik berdasarkan hubungan sosial. Konflik ini terbagi menjadi konflik dalam hubungan intim dan konflik parsial. Konflik dalam hubungan intim adalah konflik yang terjadi dalam hubungan yang erat, sedangkan konflik parsial adalah konflik yang terjadi dalam hubungan yang sekunder. Kita coba analisis satu persatu jawaban yang tertera pada soal ya. Jawaban A. Konflik sengketa tanah yang terjadi berlangsung secara vertikal. Ini benar, karena konflik terjadi antara keluarga pemilik waris Haji Irawan dan dengan pemerintah daerah. Karena adanya ketimpangan kekuasaan, maka konflik ini dapat kita sebut sebagai konflik yang vertikal. Jadi jawaban A itu merupakan pernyataan yang benar ya teman-teman. Lalu lanjut ke jawaban yang B. Konflik berusaha diselesaikan oleh pemilik waris melalui adjudikasi. Ini benar ya, terlihat dari pernyataan bahwa pihak keluarga Haji Irawan telah melakukan somasi sebanyak 2 kali. Lalu di jawaban yang C, konflik diketahui masyarakat luas sehingga berlangsung secara laten. Nah, konflik ini memang diketahui masyarakat luas, tapi tidak berlangsung secara laten, karena konflik ini sudah mewujud ya. Jadi jawabannya yang benar adalah jawaban yang C, karena C merupakan pernyataan yang salah. Soal nomor 10, pembahasannya adalah prinsip umum dari mobilitas vertikal. Yuk kita cari tahu beberapa prinsip umum dari mobilitas vertikal. Nah, beberapa prinsipnya adalah hampir tidak ada masyarakat yang sifat sistem pelapisan sosialnya secara mutlak tertutup, sekalipun pada masyarakat yang berkasta. Jadi, selalu ada kemungkinan agar masyarakat itu bergerak ke atas maupun ke bawah. Lalu, bagaimanapun terbukanya sistem lapisan sosial, tidak mungkin gerak sosial vertikal dapat dilakukan sebebas-bebasnya. Sedikit banyak akan ada hambatan-hambatan, misalnya karena ada ketimpangannya kekuasaan. Lalu, tidak ada gerak sosial vertikal yang umum berlaku bagi semua masyarakat. Karena setiap masyarakat mempunyai ciri khas bagi gerak sosialnya. Kemudian, laju gerak sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan adalah berbeda-beda. Dan itu sesuai juga sama apa yang terjadi di kasus itu. Kemudian, berdasarkan bahan-bahan sejarah khususnya dalam gerak sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan, tidak ada kecenderungan yang kontinu perihal bertambah atau berkurangnya laju gerak sosial. Kalau kita menganalisis dari soal, Pak Setia ini kan ingin mencalonkan diri, tapi dia juga harus memenuhi persyaratan. Salah satunya adalah mundur dari jabatannya di BUMD. Nah, berarti di sini Pak Setia itu ingin bergerak ke atas karena dia ingin maju menjadi pemimpin kan. Tapi ternyata itu nggak semudah itu. Akan ada selalu hambatan. Contohnya adalah dia harus meninggalkan jabatannya sebagai BUMD. Nah, berarti berdasarkan ilustrasi, prinsip umum dari mobilitas vertikal yang ditemui di soal itu adalah yang B. Sekalipun pada stratifikasi terbuka, tidak mungkin individu bergerak sangat bebas. Pasti ditemukan hambatan.
Soal ini membahas tentang tindakan sosial. Tindakan sosial itu merupakan suatu tindakan individu yang mempunyai makna subjektif untuk dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Nah, tindakan sosial ini kemudian dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada rasionalitas instrumental atau zerk rasional. Merupakan pilihan yang sadar berkaitan dengan tujuan tindakan dan alat yang digunakan. Tindakannya efisien dan rasional, tercermin dalam organisasi birokratis. Contohnya seperti pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, ada rasionalitas nilai, berkaitan dengan tindakan yang didasari nilai-nilai tertentu, terlepas dari efisiensinya. Alat-alat hanya objek pertimbangan yang sadar, dan tujuan tindakan dipandu oleh nilai-nilai tertentu, misalnya seperti tindakan religius. Lalu ada tindakan tradisional, berupa kebiasaan dan tanpa refleksi yang sadar. Meskipun mungkin tidak selalu secara ekonomis efisien, tindakan ini dianggap rasional karena sesuai dengan norma-norma sosial yang diterimanya. Misalnya adalah pengabdian pada nilai-nilai dan norma-norma keluarga atau masyarakat. Kemudian ada tindakan afektif yang didominasi emosi tanpa refleksi intelektual. Walaupun emosional, tindakan tersebut masih bisa dijelaskan dan dipahami secara rasional dalam konteks makna subjektif yang diberikan oleh individu yang bersangkutan. Misalnya kalau kita mau ngasih hadiah ke pacar, itu kan merupakan tindakan efektif kan? Tapi pasti kita pilih-pilih lagi dan berpikir lagi mana yang paling cocok untuk dia. Kalau kita menganalisis soal, itu yang dikatakan adalah work rasional dua-duanya ya. Nah, kita lihat work rasional itu contohnya bukan ketika seorang bawahan memuji kinerja atasannya, karena dia tuh udah punya niat terselubung kan. Work rasional itu lebih ke keputusan-keputusan yang taktis, keputusan yang efektif terkait organisasi birokratis. Dan work rasional itu merupakan tindakan yang rasional, bukan tindakan sosial yang didominasi oleh perasaan atau emosi. Jadi, untuk soal nomor 12, itu pernyataannya salah dan alasannya juga salah ya, teman-teman. Jadi, jawabannya adalah yang E. Nomor 16 membawa kita untuk mempelajari kembali sejarah lahirnya sosiologi. Nah, beberapa tahapan perkembangan sosiologi diantaranya yang pertama itu ketika perkembangan awal yaitu ketika adanya perkembangan filsafat di Eropa. Dilanjut dengan abad pencerahan atau Aufklärung ketika masyarakat Eropa mulai menggunakan akal dan riset sehingga berkembangnya pengetahuan modern melalui fenomena Renaissance dan Aufklärung. Lalu dilanjut oleh abad revolusi, dengan ciri revolusi industri atau revolusi Inggris, ketika tenaga manusia digantikan mesin, dan terjadi ketimpangan. Lalu ada kelahiran sosiologi ketika Auguste Comte mencetuskan sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji masyarakat, dan Comte membagi sosiologi ke dalam statistika sosial dan dinamika sosial. Lalu dilanjut sosiologi modern, ketika sosiologi sudah menyebar di Amerika sejak gelombang imigran yang berdatangan ke Amerika Utara sehingga mengaruhi pertumbuhan penduduk, bertambahnya kota industri baru, dan meningkatnya kriminalitas. Sekarang kita bahas opsi-opsi yang ada di soal nomor 16. Nah, kita lihat yang pertama. Pernyataan yang tepat terkait perkembangan awal sosiologi adalah 1. Perubahan pemanfaatan tenaga manusia ke mesin pada abad ke-18 menciptakan ketimpangan di Inggris. Ini benar ya, karena itu terjadinya dinamika sosial yang begitu bergejolak karena adanya ketimpangan ini. Lalu yang kedua ada penyerbuan penjara Bastille menimbulkan perlawanan pemerintah absolut monarki Louis XIV di Prancis. Ini juga merupakan bagian dari revolusi Prancis ya teman-teman. Jadi revolusi Prancis juga turut menyumbang lahirnya ilmu sosiologi. Yang ketiga, Auguste Comte adalah bapak sosiologi yang membagi sosiologi menjadi statistika sosial dan dinamika sosial. Benar. Yang keempat, fenomena Renaissance dan Aufklärung melahirkan humanisme dan pengetahuan modern di Eropa. Ini benar ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E atau benar semua. Soal ini akan membahas tentang kelompok sosial. Jadi
Yuk sama-sama kita bahas pernyataan berikut satu persatu. Yang pertama, hukum represif cenderung terjadi pada kelompok masyarakat solidaritas mekanik. Nah, konsep solidaritas itu dipopulerkan oleh Emil Durkheim. Emil Durkheim itu membagi masyarakat menjadi dua tipe solidaritas, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Di solidaritas mekanik, itu yang ditekankan adalah nilai-nilai, sehingga hukum yang berlaku adalah hukum represif untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut. Sedangkan di solidaritas organik, itu hukum yang cenderung dominan adalah hukum restitutif yang mempertahankan fungsi-fungsi yang ada. Jadi, nomor satu itu benar ya. Kita checklist. Pernyataan kedua, in-group didasarkan pada simpati, sedangkan out-group antagonisme. Nah, in-group ini istilahnya kelompok kita, sedangkan out-group itu kelompok mereka. Jadi, nomor 2 itu benar, karena anggota in-group itu didasarkan pada simpati yang terwujud dalam pengakuan, pertolongan, kesetiaan, dan perlindungan. Dan in-group itu akan mengeksklusikan dirinya dari kelompok out-group. Yang ketiga, kelompok primer relatif berjumlah kecil, akrab, permanen, dan dominan bertatap muka. Ini benar ya teman-teman, contohnya seperti keluarga. Lalu yang keempat ada Gemeinschaft bersifat inklusif, impersonal, formal, kontraktual, dan utilitarian. Nah, sebenarnya ini itu masuk ke konsep Gemeinschaft dan Gesellschaft. Tapi yang disebutkan di pernyataan itu sebetulnya sifat-sifat Gesellschaft atau patembayan. Sedangkan kalau sifat Gemeinschaft atau paguyuban itu sebaliknya. Jadi nomor 4 ini salah ya. Nah, yang benar ada 1, 2, 3, atau bisa kita bilang jawabannya adalah A. Nah, di soal nomor 18 itu terkait konsekuensi masyarakat multikultural berupa interseksi. Interseksi adalah titik potong atau pertemuan keanggotaan kelompok dari berbagai seksi seperti agama, suku bangsa, jenis kelamin, kelas sosial, dan sebagainya. Nah, interseksi ini itu dapat terbentuk melalui ekonomi, politik, atau sosial. Bedanya interseksi dan konsolidasi, konsolidasi itu adalah proses meningkatkan solidaritas masyarakat dengan mempertegas status keanggotaannya sekarang. Kita lihat ya, dari pernyataan 1-4, ada nggak nih konsekuensi masyarakat multikultural berupa interseksi. Yang pertama, sekumpulan pemuda berbeda agama bertemu melakukan diskusi lintas agama. Ini benar ya, karena terjadi pertemuan antar agama. Jadi interseksinya adalah intersection agama. Lalu yang kedua ada konferensi dunia tentang rasisme, dihadiri oleh berbagai perwakilan negara. Ini juga benar karena interseksinya lewat antar negara. Yang ketiga, Fandi, Made, dan Agung berbeda suku tetapi bekerja dalam satu divisi yang sama. Ini juga benar karena terjadi pertemuan antar suku. Terlihat dari nama-namanya yang nama-nama yang khas banget daerahnya. Dan juga ada pernyataan berbeda suku kan. Lalu yang keempat, itu ada perusahaan memperkuat hubungan in-group dengan melakukan family gathering. Nah, yang pernyataan keempat ini salah, karena pernyataan 4 itu terjadi penguatan di dalam kelompok internal melalui sebuah kegiatan atau merupakan kegiatan konsolidasi dan bukan interseksi. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3 atau A. 19 itu membicarakan tentang pengumpulan data. Pengumpulan data primer dapat dilakukan menggunakan angket, observasi, wawancara, dan FGD. Ini benar nggak ya? Nah, sebelumnya pengumpulan data dalam riset sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu primer, ketika kita mendapatkan langsung dari subjek atau sumbernya, seperti angket, wawancara, observasi, dan FGD. Lalu,
pengumpulan data sekunder yang didapatkan dari pihak lain atau sumber literatur seperti koran, majalah, atau misalnya data statistika. Jadi, karena ini pengumpulan data primer dapat dilakukan menggunakan angket, berarti benar ya, karena kan angket langsung, observasi juga langsung, wawancara juga langsung, dan FGD juga langsung. Jadi jawabannya adalah semua benar atau E. Di soal ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk akomodasi ya. Nah, bentuk-bentuk akomodasi itu ada banyak nih, contohnya adalah ini. Simpelnya, konsiliasi itu lebih ke pengendalian konflik yang dilakukan pada lembaga tertentu dan memungkinkan adanya proses diskusi dan negosiasi. Mediasi itu menghadirkan pihak ketiga, tapi pihak ketiga itu nggak punya peran yang mengikat. Lalu kalau arbitrase itu juga pihak ketiga, tapi pihak ketiga itu memberikan keputusan secara mengikat untuk kedua pihak yang berkonflik. Karena hal tersebut dilakukan saat pihak-pihak berkonflik menemui jalan buntu. Jadi beda ya, arbitrase dengan mediasi. Lalu ada adjudikasi, yaitu proses akomodasi melalui pengadilan. Ada stalemate, yaitu selesainya konflik ketika pihak-pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang seimbang. Lalu akhirnya mereka memilih untuk menjadahi konflik tersebut karena toh nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, dan posisi mereka akan selalu seimbang. Lalu ada koersi, yaitu pengendalian konflik yang dilakukan dengan paksaan, sehingga cenderung menimbulkan kekerasan pada pihak-pihak yang berkonflik. Ada segregasi, yaitu pengendalian konflik yang dilakukan dengan pihak-pihak berkonflik saling memisahkan diri agar konfliknya selesai. Kemudian terakhir ada majority rule, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak atau voting. Nah, kita lihat satu-satu ya pernyataannya. Yang pertama ada adjudikasi menyelesaikan konflik melalui hukum. Ini benar ya, karena adjudikasi itu kan konflik melalui hukum. Lalu ada pihak ketiga pada arbitrase itu bersifat netral. Itu enggak, karena yang bersifat netral itu adalah mediasi. Lalu perang dingin adalah contoh dari stalemate. Ini benar karena perang dingin itu istilahnya dua-duanya mempunyai kekuatan yang sama, akhirnya mereka menemukan jalan buntu. Yang keempat, voting merupakan bentuk dari perwujudan segregasi. Ini salah. Itu sebenarnya majority rule. Jadi yang benar adalah 1 dan 3 atau B. Sekian pembahasan untuk materi Sosiologi 3. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.